tausiah agama seputar kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan langsung oleh Habibina Al-Habib Ahmad Syarif bin Syahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibadil kiram, hadratil muhtaramin, jami'il asatidatul syurafa ahabba rahimahumullah, yang kita muliakan, yang kita hormati, para guru, para kiai, para sepuh, para ustadz yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Tidak lupa salam ta'zim, salam mahabbah kepada seluruh aparatur pemerintah yang senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya mereka semua, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ridhoi setiap langkahnya, amin ya rabbal. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir, yang senantiasa alhamdulillah menunggu sampai tiba waktunya acara ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dikuatkan imannya, diberkahkan wilayahnya, diampuni dosanya, diberikan ketenangan dalam hatinya, diberikan kegembiraan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya gembira luar biasa. Sekian panjang berjam-jam kita lalui, naik turun gunung, keluar gunung, masuk kampung, keluar kampung, liku-liku kita lalui, sampai di sini disambut segini meriahnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, jazakallah khairan jaza wa ahsan jaza buat semuanya. Biar Allah yang balas apa yang diniatkan, insyaallah. Saya pikir datang ke sini karena orang yang pengen datang diundang. Saya pikir datang ke sini karena memang melihat pamflet ada acara mau datang. Tapi setelah dipikir-pikir, nggak mungkin kalau cuma karena pamflet bisa datang. Nggak mungkin kalau cuma karena diundang bisa datang. Melainkan ternyata Allah yang pilih bisa datang ke sini. Ternyata cintanya sama Rasulullah yang buat semua hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat dulu bersama-sama. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Sekali lagi lebih keras. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Berbicara soal cinta, berbicara soal cinta, di dalam Islam diajarkan cinta tanpa bukti, cinta palsu. Bukan
kencang banget. Cinta tanpa bukti cinta palsu. Kalau kata orang Jakarta, gombal. Ngomong doang. Cinta tanpa bukti cinta palsu, gombal. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan bahwa segala bentuk cinta harus dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan. Betul? Betul? Aku sayang sama kamu. Kalau sayang main dong ke rumah orang tua, nikahin aku. Wah, nggak bisa. Berarti palsu. Oleh sebab itu cinta tanpa bukti cinta palsu. Oleh sebab itu yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus dengan bukti diajarkan oleh Allah Subhanahu. Saya tanya, Allah cinta nggak sama Nabi Muhammad? Habibullah, betul? Kekasihnya Allah. Apa buktinya Allah cinta sama Nabi Muhammad? Apa buktinya Allah menunjukkan rasa cintanya dengan pengorbanan kepada Nabi Muhammad? Dengan bentuk bukti yang kuat. Apa Allah bilang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah. Innallaha, sesungguhnya aku, wa malaikatahu, dan seluruh jajaran-jajaran malaikatku, seluruh penghuni-penghuni langitku, yusalluna 'alan nabi, bersolawat sama ini Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang memiliki titik keimanan. Allah nggak bilang ya ayyuhal muslimun, tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang betul punya iman di hatinya, yang betul punya pengorbanan di hatinya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salamlah kepada ini Nabi, kata Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allah ngajarin kita untuk begitulah rasa cinta yang sesungguhnya dibuktikan, tidak hanya diucapkan dengan lisan. Berbicara dengan cinta, mudah-mudahan semuanya cintanya kokoh sama Nabi kita Muhammad SAW. Saya mau cerita sedikit hadirin. Kalau berbicara tentang cinta sama Nabi, apalagi menyambut bulan Maulid, berbicara cinta sama Nabi tidak ada yang lebih layak dan lebih patut untuk dijadikan contoh kecuali kita lihat bagaimana para sahabat Nabi cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dasna. Zaid bin Dasna. Ini seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dasna, ditawan berminggu-minggu oleh orang kafir. Siapa orang kafirnya? Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Apa yang terjadi? Abu Sufyan pengen memenggal kepalanya Zaid bin Dasna. Sampai tiba waktu di mana ingin dieksekusi, ingin dipenggal kepalanya. Apa yang dikatakan Abu Sufyan? Wahai Zaid, apakah engkau pengen kembali kepada keluargamu di kota Madinah? Nggak jadi saya penggal? Kalau kau pengen mau kembali kepada keluargamu di kota Madinah, ada syaratnya wahai Zaid. Apa kata Zaid? Apa syaratnya wahai Abu Sufyan? Syaratnya bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini biar dia yang saya penggal kepalanya. Bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini biar dia yang saya pancung kepalanya. Apa kata Zaid bin Dasna, sahabat Nabi yang cintanya sama Rasulullah, yang sayangnya sama Rasulullah? Mada taqul ya Abu Sufyan? Hei Abu Sufyan, apa yang kau katakan wahai Abu Sufyan? Kau menginginkan aku kembali kepada keluargaku sementara digantikan oleh Muhammad? Dengarkan wahai Abu Sufyan. Wallahi demi Allah, jangankan kau ganti
disaksikan dengan Muhammad. Muhammad keluar dari kamarnya saya tertusuk duri setitik, aku tidak ridho. Apalagi kau harus penggal kepala Muhammad. Dengarkan wahai Abu Sufyan, kalau perlu kau penggal kepalaku sekarang. Tunggu lagi, penggal lagi, tunggu lagi, penggal lagi. Asal jangan kau ganggu itu Muhammad Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Cintanya mereka sama Nabi kita Muhammad. Nyawa harta dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Tidak banyak pikir, tidak banyak tanya. Selama itu Nabi Muhammad SAW, mereka pasang dada untuk itu semua. Begitu juga kaum wanita, ibu-ibu pada zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW, seorang wanita yang ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, anaknya ikut perang bersama Rasulullah, suaminya ikut perang bersama Rasulullah. 3 pria yang dia cintai semuanya ikut perang bersama Rasulullah SAW. Berhari-hari sampai ini wanita menunggu di depan pintu kota Madinah. Sampai di depan pintu kota Madinah, rombongan Rasulullah datang. Ketika rombongan Rasulullah datang, ini perempuan menunggu dan bertanya kepada sahabat seperti mencari seseorang. Lalu sahabat melihat ini wanita mencari seseorang, disamperin oleh salah satu orang sahabat dan dikatakan, wahai ibu, mohon maaf, siapa yang kau tunggu? Siapa yang kau cari? Kalau kau cari anakmu, kalau kau cari suamimu, kalau kau cari ayahmu, mohon maaf, mereka sudah menjadi syahid di jalan Allah. Mereka sudah meninggal dunia di medan peperangan. Apa jawaban wanita yang cinta sama Nabi? Saya nggak tanya di mana suami saya. Saya nggak tanya di mana anak saya. Saya nggak tanya di mana ayah saya. Yang saya tanya di mana Rasulullah SAW. Apa jawaban ini sahabat? Alhamdulillah, Rasulullah sehat walafiat. Allah berikan keselamatan. Ada di tengah-tengah rombongan barisan tadi. Apa kata seorang wanita tersebut? Kalau Rasulullah sehat, saya pengen lihat wajahnya Rasulullah SAW. Gak lama Rasulullah keluar dari barisannya. Ketika Nabi keluar dari barisannya, ini wanita menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, kullu musibatan ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mau ayah saya meninggal, suami saya meninggal, anak saya meninggal, semua musibah itu kecil ya Rasulullah. Yang penting kau selamat ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Mereka orang-orang yang cintanya luar biasa sama Nabi kita Muhammad. Mereka gak banyak tanya kalau untuk Rasulullah SAW. Mereka rela berjuang untuk Rasulullah SAW. Harta nyawa mereka korbankan untuk Rasulullah SAW. Inilah mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi pecinta yang sesungguhnya. Orang-orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Ibu-ibu, ada pengarang kitab Maulid Ad-Dibani, namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibani. Apa yang terjadi? Beliau ini semasa hidupnya cintanya luar biasa sama Rasulullah, sayangnya luar biasa sama Rasulullah, sampai mengarang solawat, syair-syair isinya memuji Rasulullah SAW. Sampai beliau ketika ingin meninggal dunia menulis wasiat. Apa wasiat beliau? Tolong kalau saya meninggal dunia, jangan ada yang nangis, jangan ada yang sedih dari keluarga saya, karena itulah waktu kesempatan perjumpaan saya dengan Rasulullah SAW. Dia tulis itu wasiat tersebut, lalu dia bilang sama keluarganya di dalam wasiat, kalau saya meninggal dunia, jangan ada yang menangis, jangan ada yang bersedih, tolong iringi jenazah saya dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya tiba waktunya Allah panggil beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, jenazahnya selesai dimandiin, ditaruh di kerandanya, di kurung batangnya. Ketika pengen diangkat, jenazahnya nggak bisa diangkat. Jenazahnya nggak bisa diangkat. Dibantu 4 orang nggak bisa diangkat. Dibantu 5 orang nggak bisa diangkat. Sampai 8 orang tidak bisa mengangkat ini jenazah. Orang kampung bingung. Ini orang soleh, orang alim, orang yang cinta sama Nabi. Jenazahnya nggak bisa diangkat. Akhirnya ada satu ulama bilang, adakah wasiat yang dipesankan? Kata anaknya, ada. Sebentar saya ambil. Diambil itu kertasnya, dibacakan.
Pesannya jangan ada yang sedih, dan iringi jenazah saya dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Begitu anaknya mengenal atau mengetahui wasiat tersebut, apa yang terjadi? Mulai seluruh tamu yang hadir yang takziah dikumandangkan sholawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo bareng-bareng. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Begitu dibacakan salawat semacam itu, langsung dua orang bisa ngangkat kurung batangnya Syekh Abdurrahman Ad-Dimai, diangkat itu jenazahnya sambil dilantunkan salawat kepada Rasulullah SAW. Inilah pecinta Rasulullah SAW. Kematian menjadi perjumpaan dia kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta yang sesungguhnya, bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa memandang wajahnya Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi, dalam riwayat namanya Thauban. Ini Thauban, wajahnya pucat, wajahnya gelisah. Beliau ini tinggalnya Ashabus Suffah, di masjidnya Rasulullah SAW. Ditanya sama sahabat, wahai Thauban, kau punya wajah ini pucat, kau punya wajah ini letih, kenapa ya Thauban? Gak apa-apa, kata dia. Gak lama begitu masuk waktu sholat, Thauban berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ditanya sama Nabi, ya Thauban, wajahmu ini pucat, wajahmu ini seperti orang sakit, manakah ya Thauban? Kenapa ya Thauban? Apa jawaban Thauban? Saya sakit ya Rasulullah. Saya sakit ya Rasulullah. Kenapa ya Thauban? Kenapa? Apa yang membuat kau sakit ya Thauban? Saya sakit. Selasa ayyamu ma yu'tika ya Rasulullah. Saya sakit karena 3 hari gak mandang wajahmu ya Rasulullah. 3 hari saya gak mandang wajahmu ya Rasulullah. Hati saya gelisah, tubuh saya gemetar, saya takut ya Rasulullah. Kalau saya mati gak bisa mandang wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sampai kata sahabat, apa ya Rasulullah, bisakah doakan saya bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah? Saya punya satu permintaan ya Rasulullah, kumpulkan saya nanti bersamamu di akhirat ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nabi bilang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah akan dikumpulkan bersama para syuhada, para anbiya dan para sholihin. Inilah mereka para sahabat Nabi SAW. Sampai pernah kejadian hadirin di dalam riwayat dijelaskan dengan gamblang, dengan jelas, ketika ada seorang sahabat Nabi yang bersembunyi di balik gunung ketika Rasulullah wafat. Berminggu-minggu tidak keluar dari gunung karena Rasulullah meninggal dunia. Menangis tak henti atas kepergiannya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, kalau memang saya tidak bisa lagi memandang wajahnya Rasulullah, butakan saja mata saya ya Rasulullah. Butakan saja mata saya ya Rasulullah. Sampai berhari-hari, subhanallah, Allah ijabah doanya, Allah bikin buta matanya. Begitu beliau pulang ke rumah, pembesar-pembesar sahabat bingung melihat ini orang yang tadinya sehat afiah jadi buta. Ditanya, kenapa? Apa yang membuat kau buta? Kenapa kau jadi seperti ini? Apa dia katakan? Alhamdulillah wa syukurillah wa hadana ni'matillah. Kenapa?
tidak ada lagi kenikmatan yang bisa saya pandang setelah saya melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi yang bisa saya pandang. Lebih baik saya minta sama Allah butakan mata saya, karena tidak ada lagi kenikmatan yang bisa saya pandang melainkan kenikmatan memandang wajahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ka'annaka syamsu tajri fil wajh. Wajahnya Rasulullah ka'annaka syamsu tajri fil wajh, seakan-akan bulan purnama bulan purnama ada di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan fa ahsanu minal qamar. Sampai sahabat mengatakan ketika jalan sama Nabi melihat bulan purnama terus melihat wajahnya Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sungguh purnama itu kalah pesonanya dengan wajahmu ya Rasulullah. Kalah terangnya purnama dengan terangnya wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak bisa pandang wajahnya Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari kecintaan kita yang hadir di tempat ini. Allah mudah-mudahan berikan syafaatnya Rasulullah buat kita. Dan mudah-mudahan pulang dari sini jadi pecinta sesungguhnya sama Nabi. Bu, saya tanya. Ya, saya punya cerita. Ada satu orang dakwah di kampung, Pak. Satu orang dakwah di kampung, di pelosok. Dia masuk, Pak. Ya, begitu dia masuk, anak-anak kecilnya ini, ya, pada ngata-ngatain nih si pendakwah. Pada ngata-ngatain si pendakwah. Yang gedenya, orang dewasanya, pada caci maki, bahkan sampai mukulin si pendakwah ini, Pak. Kalau kita dakwah naik mobil, ya, ini ada satu ulama ahli ilmu masuk satu kampung ditimpukin, ya, sampai berlumuran darah, Pak, sampai berlumuran darah. Bahkan orang kampung itu nggak demen sama ini orang, nggak suka sama ini orang, dicaci maki, ditimpukin, dipukulin sampai berdarah. Sedih nggak, Bu? Sedih nggak, Pak? Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau masuk ke kota Taif dalam dakwahnya mengajak orang ke jalan Allah, tidak seperti kita. Beliau ditimpuki, dianiaya, dicaci maki sampai wajahnya berdarah, pelipisnya berdarah, sampai wajahnya yang tampan berlumuran darah, sampai datang malaikat. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan gunung ini aku timpakan kepada orang kampung ini, maka asal izin Allah aku timpakan. Kata Nabi, jangan, fa innahum la ya'lamun. Mereka ini orang yang tidak tahu, kata Nabi. Mereka ini orang yang tidak paham. Apa kata Nabi? Ya Allah, wala tu'adzibhum fa innahum la ya'lamun, wala tu'adzibhum ya Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka karena mereka enggak tahu. Shallu ala Muhammad. Bu, Pak, kita kalau ditimpukin, jangan ditimpukin, dicaci maki aja sama tetangga. Paling banter, ya, orang yang paling baik nih, kerasan kita nih, paling banter. Udahlah, saya maafin. Tuh paling banter tuh, betul? Lebih banternya lagi apa? Lebih rendah ya. Mudah-mudahan jadi hidayah. Tuh kita tuh paling baiknya kita. Tapi lihat tadi kita Muhammad SAW. Ketika diperlakukan seperti itu oleh orang Taif, dia nggak doain orang Taif doang, Pak. Bu, apa Nabi bilang? Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka dan keturunan mereka agar menjadi beriman kepada Allah, dari yang hidup sampai yang masih di dalam rahim sampai yang belum hidup. Nabi didoakan untuk mereka semua. Shallu ala Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedih zaman sekarang kalau ngaku bercinta sama Nabi tapi jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari akhlaknya Rasul,
jauh dari budi pekerti ya Rasul, yang membuat kita lebih sedih lagi, yang membuat kita lebih sakit lagi, yang membuat kita lebih benar-benar merasakan apa itu hadirin wal hadirat. Nabi kita Sayyidina Muhammad tiap hari berjuang, berlumuran darah, memperjuangkan umatnya, berkorban setiap hari. Bagaimana caranya memikirkan dengan tenaga, jiwa dan raga agar umatnya bisa masuk ke dalam surga. Namun sayang seribu sayang, hari ini umatnya sibuk memikirkan dirinya untuk memasukkan dirinya ke neraka. Mana balas budinya kita ya Allah? Nabinya sampai yang dipikirin ummati. Yang dipikirin cuma umatnya, Nabi gak pikirin yang lain. Sampai ketika di akhir hayatnya Rasulullah, di akhir hayatnya Nabi, ketika malaikat pencabut nyawa datang, Nabi tanya bagaimana kondisi sakaratul maut. Ternyata dijelaskan yang paling ringan sakaratul mautnya adalah Musa kalimullah. Nabi Musa alaihissalam itu yang paling ringan sakaratul maut. Ternyata ketika diketahui, ketika Nabi Musa pengen dicabut nyawanya oleh Allah, ketika pengen dicabut dari mata, Nabi Musa bilang mata ini yang selalu memandang kebaikan. Lalu malaikat pindahkan dari mulut. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, apa mungkin kau mau mencabut nyawaku dari mulut yang bisa berbicara denganmu ya Rob? Dipindahkan Nabi cabut nyawanya dari tangan. Kata Nabi Musa, ini tangan yang selalu berbuat kebaikan. Dari kaki yang selalu berbuat kebaikan. Saking gak ada celah buat cabut nyawanya, apa kata Allah? Ambil apel di sebelahmu Musa. Nabi Musa ambil apel, lalu kata Allah, tiupkan apel itu, ditiupkan maka dicabut nyawanya oleh Allah sebagaimana tiupan apel tersebut. Itu paling ringannya sakaratul maut. Nabi tanya sama Nabi Musa, wahai Musa, itu paling ringan, bagaimana rasanya wahai Musa? Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya akulah yang paling ringan sakaratul mautnya, dan rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Itu paling ringannya sakaratul maut. Nabi pikir langsung paling ringannya aja seperti itu. Bagaimana kondisi umatku? Apa yang Nabi kerjakan? Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma hafif ala ummati. Ya Allah, ringanin umat saya. Jadikan semua sakitnya sakaratul maut umat saya, biar saya yang rasakan ya Allah. Jangan sampai mereka rasakan ya Allah. Allah mahafid alaina sakaratul maut. Ringankan alim kepada mereka sakaratul maut itu ya Allah. Nabi kita Muhammad masih memikirkan sampai di akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Jadi orang yang munafik dalam mencintai Rasulullah SAW. Sahabat Nabi SAW di dalam perang Badar, saya ceritakan sedikit. Sahabat Nabi SAW ketika di perang Badar, ini perang yang luar biasa. Dalam riwayat perang Uhud, apa yang terjadi ketika Nabi SAW terjatuh daripada kudanya? Rasulullah terjatuh daripada kudanya di peperangan tersebut. Pelipisnya berdarah, tubuhnya berdarah, punggungnya berdarah. Orang-orang kafir melihat Nabi terjatuh daripada kudanya. Apa yang terjadi? Mereka tarik anak panah, mereka arahkan ke Nabi kita Muhammad SAW. Mereka pengen bunuh Nabi, mereka pengen sakiti Nabi, mereka mencari kesempatan untuk menusuk Nabi kita Muhammad SAW. Begitu orang-orang kafir menarik anak panah ke arah Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang cintanya sama Nabi luar biasa, yang sayangnya sama Nabi luar biasa, mereka loncat dari kuda mereka, mereka peluk Rasulullah, mereka jadikan punggung mereka sebagai perisai untuk lindungi Rasulullah SAW. Mereka tidak pikir panjang anak istri, mereka tak pikir panjang nyawa mereka. Yang mereka pikirin bagaimana Rasulullah tidak boleh tersakiti, bahkan sampai luka seperti itu. Sallu ala Muhammad. Kita
umatnya Rasulullah. Kadang, tidak tiap hari, kadang ngasih sedekah sisa dari harta kita. Punya gaji 1 juta, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Udah sisa, baru dikasih buat masjid, baru dikasih buat bantu orang, baru dikasih buat tolong orang. Ampas yang kita keluarkan di jalan Allah, sisa yang kita keluarkan. Kadang apa yang Allah titipkan sama kita gak sebanding dengan apa yang kita keluarkan untuk Allah. Kadang pengorbanan kita untuk agama Allah, untuk kebaikan di jalan Allah lebih berat daripada pengorbanan kita untuk diri kita sendiri. Makanya Nabi bilang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sampai mencintai aku lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Lebih mengutamakan mereka para sahabat Nabi SAW. Saya kasih contoh hadirin yang perlu kita ketahui. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang hebat luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang hebat luar biasa. Betul? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah pengen perang di jalan Allah, Nabi tanya, apa yang kalian infakkan untuk di jalan Allah? Kita mau perang, kita mau fisabilillah, kita mau berjihad, kita mau berbuat di jalan Allah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, saya infakkan setengah harta saya untuk jalan Allah ya Rasulullah, sisanya saya tinggalkan untuk keluarga saya. Nabi datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, kita mau berjuang di jalan Allah, kita mau berjihad di jalan Allah. Mahirfika, apa yang kau infakkan di jalan Allah ya Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, saya berikan seluruh harta saya tinggalkan kepada keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Ambil semua untuk di jalan Allah ya Rasulullah. Makanya hadirin, dikatakan Nabi pernah tanya sama Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, bagaimana kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andai kata ditimbang imannya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dengan satu imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena pengorbanannya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tulus dan ikhlas di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, mati-matian untuk Allah dan Rasulnya. Kita gak ada apa-apanya. Mereka yang hidup mati untuk Allah, amutu ahya al-hubbikum, kami hidup dan mati untuk Allah. Bahkan ibundanya Anas bin Malik, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, semua orang-orang tetangga pada bawain makanan, pada bawain minuman, pada bawain ini dan itu. Ibundanya Anas bin Malik bingung, duit nggak punya, harta nggak punya, mau ini mau itu nggak bisa. Akhirnya dia datang ke tempat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut memberi, saya ingin ikut membantu dakwahmu, saya pengen ikut andil dalam kebaikan ya Rasulullah, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya satu putraku, Anas bin Malik. Saya pikir silahkan untukmu berdakwah di jalan Allah ya Rasulullah. Anaknya dikasih buat Nabi SAW. Inilah kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Berkah maulid ini, hidupkan cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Cintai Allah dan Rasulnya, sayangi mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Inilah waktu yang tepat. Hadirin yang dirahmati Allah, iman itu percaya kepada Allah, betul? Iman itu percaya kepada Rasulullah, betul? Gak bisa iman itu percaya sama Allah, gak percaya sama Rasul, gak bisa. Percaya sama Rasul, gak percaya sama Allah, gak bisa. Ini dua hal yang bersanding menjadi penyempurna iman. Bahkan orang yang masuk ke dalam Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa mengucapkan asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah sepakat madhab belum masuk ke dalam Islam. Betapa dahsyatnya. Bahkan sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan, tanpa sholawat kepada Rasulullah tidak sah sholat kita. Bahkan khutbah Jumat tanpa sholawat tidak sah sholat khutbah kita Jumatan kita. Betapa dahsyatnya cintanya Allah sampai ditunjukkan betapa dahsyatnya syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, ayo mulai malam hari ini perbaiki cinta kita sama Nabi Muhammad. Janji Allah dalam Al-Quran begitu banyak buat orang-orang yang Allah ridhoi. Janji Allah begitu banyak buat orang-orang yang Allah cintai. Inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan membuat beliau kecewa, jangan membuat beliau sedih dengan umatnya. Jaga hati beliau, jaga hati kita. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya murid di rumah, itu murid diajarin sampai gede, disuapin sampai gede. Udah gede ibu-ibu dihianatin, bapak-bapak dihianatin. Sedih gak kira-kira? Sakit hati gak kira-kira? Kok kita bisa tahu rasanya sakit hati, tapi kita gak pernah pikirin sakit hatinya Nabi Muhammad yang hidupnya cuma mikirin umatnya, yang dari hidup sampai mati bahkan hari kiamat dibangkitkan yang dipikirin cuma umatnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, Allah ridhoin kita semua, Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa di dalam Allah. Amin ya rabbal. Acara semacam ini saya apresiasi luar biasa. Ini acara yang betul-betul menghadirkan jiwa dan raga kita untuk menjadi pecinta Rasulullah SAW. Karena hadirin wal hadirat, saya ya betul-betul tadi dibilang katanya kampung atau kota tersepi. Kalau sepinya isinya pecinta menjadi ramai malaikat. Malaikatnya banyak kalau isinya pecinta Rasulullah semua. Ya kenapa Nur Muhammad jadi banyak di sini? Amin. Saya enggak betul-betul bangga. Kenapa? Kenapa saya katakan bangga? Karena acara semacam ini acara yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis Nabi SAW Nabi katakan apa? Ghanimatul majalisatul dzikri al-jannah. Ganjaran hadiah buat majelis semacam ini surga. Bu, Pak, saya tanya, hadisnya ini surga. Surga di sana? Oh enggak, hadisnya umum. Saya tanya, surganya orang yang sakit apa? Sembuh. Surganya orang yang belum dapat jodoh apa? Dikasih jodohnya. Surganya yang punya utang apa? Lunas utangnya. Surganya orang yang punya dosa apa? Ampuni dosanya. Kata Nabi, ganjaran hadiah majelis kayak ini surga Allah kasih di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Masih kama majma'il jalil guru dawat taubatan al-asli dawat bantu. Tidak ada perkumpulan yang mampu mengangkat balak dan kesulitan yang lebih ampuh dari perkumpulan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini kesempatan, wahai yang tukang maksiat, kita semua tanpa terkecuali. Ini kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghfiru kulla dzunub. Acara semacam ini jaminannya diampuni segala dosa. Amin. Warfa'i kulli darajat, diangkat derajatnya. Beb, jangan bilang diampuni kalau nggak ada dalil. Dalilnya mana? Kalaupun boleh tidak diampuni. Dalam hadits qudsi, dan Allah bertanya kepada para malaikat setiap ada khalqah berkumpul. Allah tanya, ngapain sih mereka berkumpul nih hamba-hambaku? Ngapain mereka berkumpul? Bukan Allah nggak tahu, tapi bentuk perhatian Allah. Malaikat bilang mereka berkumpul mencari ridha Allah, mencari kasih sayang, mencari rahmatmu, dekat kepada nabimu. Apa kata Allah? Ushidukum ya malaikati an yatatafatul. Persaksikan wahai para malaikat, mereka yang hadir baik dengan jasad maupun dengan ruh maupun dengan cita-cita untuk hadir. Anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa mereka semua. Jadi kalau hadir di tempat ini, ingat yang paling sedikit
dosa diampuni insya Allah. Jangan sampai pulang kita bawa dosa lagi. Jaga hati kita, jaga jiwa kita, perbaiki hidup kita untuk lebih baik lagi. Yaftahullahu kulla syai'in, insyaallah Allah bukain segala kebaikan. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Mudah-mudahan Allah bukain segala yang tertutup menjadi terbuka, menjadi kebaikan buat kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala buat yang hadir duduk di majelis sholawat, majelis ilmu, majelis yang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah terakhir saya bawakan, ada seorang sahabat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namanya Zulbiljadain, atau kalau bahasa Indonesianya dua orang yang menggunakan pakaian lesung. Ya, pakaian kecil kalau bahasa kita. Ini orang ada ketika pengen jalan ke kota Madinah berjumpa dengan Rasulullah hijrah, ditahan oleh orang-orang kafir. Lalu kata Zulbiljadain ini, apa yang kau pengen ambil dariku sementara aku gak punya apa-apa, cuma punya ini dan hartaku? Apa kata dia orang kafir? Gak boleh, kamu tidak boleh ke kota Madinah berhijrah. Apa kata Zulbiljadain? Jangan halangi aku berjumpa dengan kekasihku Muhammad. Kalau kau pengen harta, aku serahkan, ambil semua hartaku yang ada di kota Mekah, ambil semua barang yang aku bawa, ambil semua apa yang aku miliki. Yang penting jangan larang aku berjumpa dengan Muhammad. Akhirnya dikasih izin, dia tetap dikasih jalan, semua hartanya dirampas sampai dia pergi dari Mekah ke Madinah hanya menggunakan dua pakaian yang kecil yang dia punya terakhir. Sampai di kota Madinah dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan pakaian kecil, makanya Nabi kasih julukan Zulbiljadain, atau orang yang menggunakan dua pakaian kecil, baju sama pakaian celananya. Tiba satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab melihat di Zulbiljadain kalau di masjidnya Nabi suka teriak-teriakan bersyair, angkat suara syair. Lalu Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, aku melihat dia itu seperti orang yang ria, yang pamer. Kalau muji itu teriak-teriakan, angkat suara. Apa kata Nabi SAW? Enggak, wahai Umar, walakin Allah, itu orang-orang yang selalu pengen balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang pamer. Sampai tiba waktunya, apa yang terjadi? Zulbiljadain meninggal dunia. Ketika Zulbiljadain meninggal dunia, Nabi tahu ini orang cintanya tulus sama Nabi, sayangnya tulus sama Nabi. Nabi perintahkan Abu Bakar, Umar, wa Utsman radhiyallahu anhu untuk menggali kuburannya. Yang gali kuburannya Zulbiljadain, 3 pembesar sahabat disuruh gali kuburannya. Ketika kuburan makamnya sudah digali, apa yang terjadi? Nabi lepas pakaiannya yang di luarnya, jubahnya. Nabi turun ke dalam liang lahatnya. Nabi yang turun ke liang lahatnya Zulbiljadain, apa Nabi katakan? Serahkan jenazahnya. Nabi ambil jenazahnya Zulbiljadain di hadapan para sahabat yang menyaksikan. Nabi masuki ke dalam liang kuburnya, lalu Nabi angkat tangan di depan jenazahnya. Ya Allah, pada malam hari ini aku ridho kepada dia, maka ridhoilah dia ya Allah. Sedangkan apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku tidak akan kasih sampai kau ridho oleh Muhammad. Ini Zulbiljadain yang cintanya sama Nabi, yang kuburin itu Nabi langsung, lalu angkat tangan, Allahumma ya Rabb, aku ridho sama dia, maka ridhoilah dia. Hadirin yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau malam hari ini ada ucapan itu untuk diri kita dari Rasulullah SAW. Ya Allah, saya ridho sama yang hadir di tempat ini malam hari ini, ridhoi mereka ya Allah. Ya Allah, saya ridho sama mereka semua yang hadir, ridhoi mereka ya Allah. Ya Allah, saya pengen kumpul sama mereka yang kumpul pada malam hari ini, kumpulkan mereka bersama saya ya Allah. Mudah-mudahan Allah dengarkan ucapan itu kepada kita di hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Allah jadikan kita pecinta Rasulullah. Hadirin, inilah majelisnya Rasulullah SAW. Ini yang insya Allah menjadi kebaikan buat kita. Pesan Al-Bagir yang selalu kita sampaikan, yuk
bawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kita. Nabi Muhammad tidak cuma di majelis maulid, Nabi Muhammad bukan cuma di Mekah Madinah, tapi Nabi Muhammad ada di hati kita. Nabi Muhammad ada di jiwa dan raga kita. Ayo bawa pulang ke rumah kita Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bilang kepada kaum Ansor, akan Nabi katakan sama kaum Ansor, "Amma tardaun ya ma'asyiral Ansor, an yarjuna ila buyutihim bisyadil ba'ir wa tarjuna antum ila buyutihim bi Rasulillah." Apakah kalian tidak bangga wahai orang Ansor? Mereka pulang ke rumah mereka membawa harta, jabatan, kedudukan, sementara kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah SAW. Apakah kalian tidak bangga, kata Nabi Muhammad SAW? Yuk, bawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa pulang Nabi Muhammad dalam anak keturunan kita, jadikan mereka pecinta Rasulullah yang sesungguhnya. Perbanyak sholawat di rumah kita, perbanyak acara-acara semacam ini, sehingga kampung kita menjadi barokah. Amin. Wilayah kita jadi barakah. Amin. Hidup kita jadi barakah. Amin. Dan hadirin jangan lupa, ya, ada sedikit amalan yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yuk, menyambut bulan Maulid, jangan kurang 3 kali sholawat dalam satu hari minimal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. 3 aja sehari minimal. Kalau mau lebih bagus, fa'in kita khairan ta'if. Kalau lebih bagus. Tapi 3 jangan dikurangin. Usahakan setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, terserah. Tapi 3 kali sholawat dalam sehari. Habis itu rasakan perbedaan bulan Rabiul Awal tahun ini dengan bulan Rabiul Awal tahun kemarin yang kita baca sholawat. Insya Allah tahun ini dimulai dari acara ini ke depannya menjadi kemakmuran yang berkah buat kita, berkah sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, banyakin baca sholawat, dan kalau bisa, kalau sholawat itu jangan sampai jadi bingung. Artinya apa? Biasanya kalau baca sholawat sambil jalanin sunnah. Apa sunnahnya? Minimal senyum. Itu sunnah, nah. Bayar nggak? Bayar. Sunnah dapat pahala senyum. Ya, senyum sama ucapin salam kalau ketemu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum, yuk. Kumsalam bukan kumsalam, jadi yuk. Assalamualaikum, mari. Assalamualaikum, jalannya waalaikumsalam. Tebarkan salam di antara kita, banyak senyum di antara kita, banyak sholawat di antara kita. Insya Allah bulan Rabiul Awal tahun ini menjadi keberkahan yang luar biasa buat kampung ini, menjadi keberkahan luar biasa buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan sahibul bait Bapak Masdi dan Ibu Aisyah Khumairah bisa terus mengadakan syiar-syiar kebaikan semacam ini. Amin. Bisa terus menjadi pembuka cahayanya Nabi Muhammad di kampung ini, di wilayah ini, dan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktunya 1 menit. Sebutkan semua hajatnya di dalam hati, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang terpendam maupun yang jahran, yang terang-terangan. Sebutin, minta sama Allah sekeras-kerasnya dalam hati kita hajat-hajat kita, dan kita yakini malam hari ini malaikat-malaikat Allah menyaksikan kehadiran kita di tempat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Silahkan niatkan dalam hati kita bersama. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد. اللهم اجمعنا هذا الجمال اللهم وتفر من بعده تفرقا معصوما ولا معنى شيء ولا مرحوم. اللهم اعفنا وانصرنا وفقنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم ارحم جميع صلاح الدنيا والدين. اللهم اصلح من في صلاح المسلمين من البلاء والوباء والامراض والفتن يا ارحم الراحمين. اللهم حققنا بتقوى الاستقامه. اللهم حققنا بتقوى الاستقامه.
اللهم حكمنا بالتقوى والاستقامة والمجيبة الندامة اللهم تعطينا من بركة العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وفيدا الحساب وعملا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا من آخر كلامنا من الدنيا من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا ولها نموت وعليه باطل شرطنا من العاملين اللهم إن حاجتنا يا أرحم الراحمين في هذا الليلة المبارك العظيمة اللهم انظر إلينا اللهم افتح علينا اللهم افتح قلوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي الهدى نبي الأعظم نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بأعطي نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين بهذا الاجتماع المبارك إني هجتنا يا رحمن الرحيم وبسر وبحج وبكرامة الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin menyampaikan alhamdulillah kami telah sampai dakwah di sini. Ya, kami setelah tiba di sini, saya sedikit ada oleh-oleh yang mudah-mudahan manfaat. Ya, ada buku ya yang mudah-mudahan buku ini bisa menjadikan ilmu buat kita semua. Ini buku yang bisa insya Allah menjadi wasilah dari hajat-hajat kita. Ya, ini buku yang alhamdulillah teman-teman kami yang udah baca bisa berangkat umroh gratis. Gratis, kita nggak mau bayar. Ya, kita pengen jadi tamunya Allah. Biar Allah yang caranya gimana deh? Ada ilmunya, namanya ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada oleh-olehnya, nanti bisa ada di depan tuh ada yang kita yang pegang bukunya. Bagi yang berminat bisa bawa, insya Allah. Saya nggak cuma bawa ini buku, saya pesan sama jamaah yang merasa nanti ambil ini buku, beli ini buku, saya pesan. Kalau suatu saat sudah mengamalkan ini buku dan Allah kasih, tolong kabarin saya. Terserah mau lewat mana kabarnya, mau lewat Instagram, mau lewat mana terserah. Ya, saya butuh karena memang dari kemarin alhamdulillah testimoni itu masuk. Kita pengen menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah, dekat dengan Allah dan betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kita banyak masalah, kita banyak utang, kita banyak ini, kita banyak kendala. Kita pengen itu semua kita kembalikan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, Anda mengajak juga kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk perjuangan kita masih panjang, dakwah kita masih panjang, ya, dan kita Al-Bagir sendiri memiliki titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayasan kami, yayasan dakwah Darul Asyikin Bu. Isinya orang-orang asyik. Darul Asyikin. Kita memang bergerak untuk masuk ke wilayah-wilayah yang supaya bisa ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ke pelosok, ke beberapa tempat, ada yang sekolah kita bantu, yayasan kita, tahfiz dan sebagainya. Nah, kita mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berpartisipasi. Saya terus terang, boleh ditanya, yayasan kami tidak kekurangan dana. Yayasan kami tidak kekurangan dana, karena alhamdulillah support dari sahabat-sahabat kami banyak. Ya, untuk mendukung dakwah, membantu orang-orang yang betul-betul perlu kami sentuh dalam dakwah. Tapi saya dikomplain, Habib kalau bikin yayasan tolong ya ajak orang andil, jangan mau sendirian aja sama orang-orang tertentu katanya. Ya kan Habib. Jadi saya dipesankan untuk kalau syiar dakwah sekalian ajak orang andil untuk bantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu mau andil silakan. Kita sama-sama bantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jadi kemanfaatan buat bersama. Niatkan
dari apa yang dikeluarkan untuk kebaikan di jalan Allah dan niatkan, ya Rabb, ini sedekah saya untuk di jalan Allah dan untuk kebaikan dalam hidup saya selama waktu-waktu yang akan datang. Dan jadikan sedekah ini sedekah terbaik, dan jadikan sedekah ini membuka pintu kebaikan, ya Rabb. Amin ya Rabbal, ya Rabbal, amin. Saya tanya dulu, percaya nggak sama Nabi? Yakin nggak sama Nabi? Nabi bilang nih, Nabi yang ngomong, bukan saya. Mana qasa malun min sadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bertambah. Berapa kali bertambahnya? Percaya nggak sama Nabi? Percaya nggak sama Nabi? Jangan ngomong percaya kalau belum dibuktiin. Harus pakai bukti. Kita udah ada ilmu ini. Pegang baik-baik ilmu. Nabi bilang tidak akan berkurang harta karena sedekah. Keluarkan di jalan Allah, niatkan di jalan Allah, niatkan ya Rabb. Saya yakin sama Rasulullah bahwa rezeki saya akan Allah tambahkan. Amin. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyari wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyari wa daraji. Baca salawat sama-sama. Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyari wa daraji, kullu baitina tasakinuhu laysa muhtaja ila suruji, ya Rasulullah, salamun alaik, Rabbi fanfa'na ببركاتهم وعدنا الحسنى بحرمته وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن، يا رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minni wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.